Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, agenda kita hari ini sebenarnya ada dua, teman-teman. Jadi ada tentang sosialisasi tugas akhir yang pertama, dan juga ada sosialisasi tentang ujian komprehensif. Ya, saya dulu untuk yang ujian kompre dulu ya. Ujian komprehensif. Ini syarat untuk minimal kalian untuk mengikuti ujian komprehensif sesuai di kurikulum 2022 itu adalah menempuh 120 SKS. Ya. Jadi itu syarat untuk bisa mengambil ujian komprehensif. Alhamdulillah ya. Kemudian nanti ujian komprehensif ini agak sedikit berbeda dengan yang sudah dilaksanakan di semester lalu atau di tahun lalu. Tahap untuk ujian komprehensif pada 2022 ini, yaitu dibagi dua tahap, tertulis dan wawancara. Tertulis nanti akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem virtual lab. Jadi, kalau yang dulu itu kita pakainya ini ya, soal yang dikasihkan ke kalian gitu secara scan atau dokumen, kemudian ditaruh di Google Classroom, kalian kemudian mengunggah jawaban. Nah, kalau yang sekarang itu nanti ujian tertulis itu murni dilakukan dengan menggunakan sistem. Sistemnya ada di sistem virtual lab. Ya. Kemudian setelahnya itu adalah ujian wawancara. Ujian wawancara itu nanti dilakukan dengan 2 orang penguji. Oke, saya izin. Maaf, saya lupa. Nah, ini contoh dari tampilan virtual lab. Ya, memang di situ ini ya, ditulisnya itu masih program studi farmasi, karena memang waktu itu yang menginisiasi virtual lab itu adalah program studi farmasi, tapi memang virtual lab ini digunakan untuk di MIPA. Jadi, kami yang ada di MIPA itu dapat menggunakan virtual lab ini. Sehingga nanti kita juga akan menggunakan sistem yang disediakan di MIPA. Ini contoh tampilan halaman mukanya ya teman-teman. Kemudian kalau belum pernah dipakai virtual lab, ini contoh ya, ini contoh tampilan soal di virtual lab seperti ini nanti teman-teman. Jadi ini pilihan ganda, terus nanti bedanya kenapa nggak pakainya Google Classroom Bu Arum gitu ya. Kalau di Google Classroom itu dia tidak ada navigasi waktu. Jadi kalau di sini itu nanti akan ada navigasi waktunya. Misalkan ujiannya itu kita set 2 jam, maka di sini nanti kalian misalkan si A nanti tadi mulainya jam 9, si B tadi mulainya jam 9:05. Itu nanti akan berbeda-beda 2 jamnya. Nah, nanti di sini itu akan punya waktunya, timingnya sudah ada sendiri-sendiri. Ya, walaupun mungkin bedanya nggak jauh gitu ya. Kemudian ini contoh satu soalnya. Di sini misalkan ada bagian 1, misalkan bagian 1 tentang statistika inferensi, atau kalau di sini contohnya tentang konsep IT dan big data. Nah, ini nanti, di sini bagian 1 tuh ada 7 soal. Teman-teman bisa lihat nanti soal 1, 2, 3, bisa langsung dinavigasi. Nomor 3, tadi kayaknya belum jawab deh, gitu ya. Nomor 3 dilihat soalnya. Terus nanti kalau di sini itu udah ada jawabannya, misalkan teman-teman udah klik jawaban, itu nanti berubah jadi hijau. Ya, ini nanti berubah jadi hijau. Jadi nanti kelihatan mana yang jawabannya itu sudah teman-teman jawab, mana yang belum. Ya, ini memudahkan. Kalau misalkan di Google Form itu nggak ada seperti ini. Kemudian di sini juga ada ini ya, ada keterangan apa ini sudah di-answer atau belum. Kemudian ini nilainya itu berapa. Kalau di sini kita lihat ini adalah poinnya 3. Gitu. Kemudian materi ujian, teman-teman. Materi ujian kompre itu sama, saya ambilkan dari seperti tahun kemarin ya.
ada konsep dasar statistika, ada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, kemudian ada statistika inferensi, ada statistika non-parametrik. Teman-teman perhatikan, untuk yang konsep dasar statistika, itu yang teman-teman perlu fokuskan itu apa aja. Nah, di situ sudah diterangkan, ada pengertian statistika apa, pengertian statistik apa, kemudian konsep, data populasi sampel, bedanya apa, parameter statistik, itu juga seperti apa, gitu ya. Kemudian ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, apa aja sih ukuran yang bisa digunakan untuk sebagai ukuran pemusatan, apa saja yang bisa digunakan sebagai ukuran penyebaran data. Bagaimana kalau misalkan contohnya kalau misalkan saya punya datanya itu ada outlier, maka saya harusnya pakai apa. Jadi kan kok biasanya kita ngapalin mean, median, modus, tapi nggak ngerti kapan makainya mean, kapan makainya median gitu. Nah itu juga harus teman-teman dalami. Terus statistika inferensi ini kalau saya ringkas ini tentang pengujian hipotesis. Dan ini biasanya didapatkan di metode statistika 1 ada ya, metode statistika 1, metode statistika 2. Metode statistika 2 itu apalagi ya, semuanya tentang statistika inferensian. Kemudian ada di rancangan percobaan, kalau misalnya tentang ANOVA, analisis variansi dan analisis variansi yang digunakan di rancangan percobaan ada di situ. Tapi ini yang jelas teman-teman tahu aja tentang uji hipotesisnya gitu. Ya. Kemudian ada statistika non parametrik, karena kan biasanya kalau misalkan di satu kondisi kita tidak bisa memenuhi di statistika parametrik, maka harus apa yang kita pakai ujiannya gitu. Kemudian itu yang atas sendiri, yang nomor A itu saya warna hijau itu ya. Nanti gini, yang nomor A itu kan tentang konsep ya. Kami akan lebih mendalami konsep itu ketika wawancara. Ibarat kata, teman-teman tuh nanti ketika wawancara ya wawancara gitu ya, masih kami lebih menggali tentang konsepnya. Kemudian juga kalau misalkan tentang apa bagaimana teman-teman mengoperasikan software gitu. Ada data nih, tolong deh saya diregresikan misalnya gitu. Ada data nih, bisa nggak kalian menyimpulkan dari data ini mereka tuh berbeda secara signifikan atau enggak? Kemudian yang nomor B, nomor B, nomor C, nomor D itu kan kalau saya sederhanakan mereka hitung-hitungan gitu. Nah, ketika hitung-hitungan itu kita fokuskan ke ujian tertulis. Ya, walaupun nanti tidak kemudian ketika wawancara nggak ada gitu, cuman di wawancara lebih ke di wawancara lebih ke konsepnya kayak tadi mean itu apa, bagaimana kalau misalkan saya punya data outlier, mean itu masih bisa digunakan atau tidak gitu. Konsep seperti itulah. Hipotesis itu apa, hipotesis nol itu apa, alpha apa, kenapa alpha harus dibandingkan dengan p-value kayak gitu ya. Itu lebih didalami di ketika wawancara. Tapi kalau hitung-hitungan, saya punya data nih, data kelompok A, data kelompok B. Kemudian silakan dihitung t-testnya. Dari t-test itu berapakah nilai p-value-nya. Nah, itu ada di ujian tertulis. Oke. Kemudian ini adalah diagram alih proses untuk ujian komprehensif. Jadi nanti yang teman-teman lakukan adalah mendaftar. Ini belum saya buka memang ya, ketika kita nanti selesai ini baru nanti saya buka. Pendaftaran ujian kompre itu ada di link bit.ly form kompre. Setelah teman-teman mendaftar, itu nanti teman-teman membayar untuk proses komprenya ke divisi akademik FMIPA. Buktinya diserahkan ke divisi akademik FMIPA. Kemudian setelah itu nanti mengikuti kelas refreshing, biar nggak menakutkan ya, namanya kelas refreshing gitu ya. Kalau nanti kelas persiapan ujian komprehensif kayaknya kok menakutkan, sehingga kami ya sudah namanya biar agak fresh gitu ya, namanya kelas refreshing. Kemudian setelah itu nanti teman-teman melaksanakan ujian dengan sistem virtual lab. Jadi yang pertama itu teman-teman ujian tertulis dulu dengan sistem virtual lab ya. Kemudian setelah itu selesai nanti
dari prodi itu akan mengatur jadwal untuk wawancara. Jadi di sini dari prodi itu kami akan membagi kelompok untuk ujian wawancara. Nah, setelah bagi kelompok nanti akan diinformasikan tentang waktunya. Kapan dosen penguji itu bisa melakukan ujian wawancara. Nah, setelah dibagi kelompok, kemudian mendapatkan kesepakatan waktu, kalian melaksanakan ujian wawancara. Ya, kemudian setelah ujian selesai, ada virtual lab, ada ujian wawancara, itu dari prodi nanti akan merekam dan mengolah nilai. Ya, setelah itu nanti kalian bisa melihat apakah kalian itu lulus atau tidak. Di sini ya, apakah lulus? Kalau iya, berarti proses ujian komprenya selesai. Kalau tidak, berarti nanti kembali lagi ke pendaftaran. Ya, terus kemudian mengulang lagi dari yang mendaftar, membayar, dan seterusnya. Gitu. Kemudian penilaian ya teman-teman. Penilaian itu nanti kami menggunakan rata-rata terboboti. Ya, rata-ratanya seperti ini. 40% itu kami pakai nilainya dari ujian tertulis yang menggunakan virtual lab. 40%. Kemudian bobot yang tertinggi sebenarnya ada di wawancara, karena terkadang kan karena materinya tadi kan banyak ya, materinya banyak. Jadi kami lebih memfokuskan ke wawancaranya, sehingga yang wawancara itu bobotnya lebih besar gitu. Kadang-kala kalian itu saya nggak paham ini Bu gitu. Kemudian kami berikan clue sedikit aja, sebenarnya kalian udah oh iya ini. Nah, itu kan kami bisa menggali lebih dalam di ujian wawancara, sehingga bobotnya lebih besar. 40% dari ujian tertulis, 60% dari rata-rata nilai ujian wawancara, karena pengujinya ada dua teman-teman tadi. Ya, jadi yang dipakai adalah rata-rata nilai ujian wawancara. Tuh. Kemudian untuk nilai komprehensif itu minimumnya ada di panduan kurikulum, kalian harus dapat nilai C untuk lulus ya. Jadi kalau kalian belum lulus berarti mendapatkan nilai di bawah C tadi ya, apakah lulus gitu ya? Iya atau tidak itu adalah tergantung nilai ini. Kalau nilainya ada di bawah C, C min, C per D dan seterusnya, itu nanti mengulang ujian komprenya. Nah, kalau udah C ke atas ya C itu lulus teman-teman. C lulus. C ke atas, nah itu berarti lulus ya. Kemudian ini adalah pedoman penilaian yang kami pakai untuk menentukan kelulusan. Nilai C tadi berapa sih gitu? Nilai C tadi adalah 55 minimumnya. 55 sampai 57,49. Jadi mendapatkan nilai C itu cukup mendapatkan skor 55. Ya. Dapat skor 55 itu udah dapat nilai C. Dari tadi rata-rata terboboti antara ujian tertulis dan ujian wawancara. Kalau misalkan gini, aduh saya tadi ujian tertulisnya kok banyak yang nggak bisa ya gitu ya. Nah kan kalian masih punya 60% ya, kesempatan loh, 60%, 0,6 peluang kalian masih bisa dapat nilai minim C lah. Ya kan 60%. 60% masih bisa dapat peluang untuk lulus gitu. Sehingga ibaratnya jangan terlalu bersedih ketika ujian dari virtual lab-nya kok sepertinya nggak memuaskan gitu. Nah, kalian coba belajar lagi, diperbaiki di ujian wawancara. Ya, oh tadi kira-kira yang ujian di virtual lab itu yang ditanyakan tentang uji hipotesis yang dites. Nah, berarti teman-teman ingat tuh, dites itu apa ya, H0-nya apa, H1-nya apa, kemudian taraf signifikasi itu maksudnya apa, kemudian alfa itu apa gitu. Jadi itu juga lebih digali lagi, ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan di ujian kompre. Ada pertanyaan dulu untuk ujian kompre dulu aja teman-teman, biar nanti satu-satu kita selesaikan. Langsung kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman tentang ujian kompre. Boleh tanya, atau saya kecepatan ininya. Ujian kompre tahun ini
itu tidak ada lulus praktik, tidak ada lulus teori. Sehingga yang namanya lulus itu adalah tadi, dari nilai C yang diperoleh dari rata-rata terboboti. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Adakah dari teman-teman yang tidak berada di Jogja? Halo? Ada nggak yang posisi sekarang nggak di Jogja? Di Jogja semuanya berarti? Iya, Bu. Jogja, Ada ya? sebagian yang pulang, Bu. Oh, ada sebagian yang pulang. Tapi kalau wawancara berarti wawancara itu kami mulai offline. Ya, jadi dipersiapkan ya, mesti ya dipersiapkan untuk ke Jogja gitu ya. Kalau dari aktivitas akademik sih kami sudah mulai offline. Jadi secara default memang seharusnya wawancara itu dilakukan secara offline. Kecuali teman-teman ya, kecuali kalau memang ada dosen penguji yang sangat sibuk, mengingat seperti Prof. Jaka itu sudah menjadi BR1 ya, mohon maaf ya, karena mungkin beliau sangat padat agendanya, kemudian tidak sempat untuk hadir offline, kemudian online sih ya nggak masalah kan. Itu, tapi saya rasa beliau masih menyempatkan diri untuk hadir di beberapa kegiatan di Praudio. Oke, dari Fatimah. Kalau nilai C kan sudah termasuk lulus. Mana kalau ingin mengulang agar nilainya lebih dari C bisa gitu ya. Bisa banget Fatimah. Tapi nanti Fatimah kena konsekuensi harus bayar lagi gitu. Tinggal target kalian apa gitu ya. Target saya untuk nilai ujian kompre itu apa? Lulus atau nilainya bagus gitu ya. Kalau lulus aja nilai C udahlah selesai gitu. Karena kompre kan 1 SKS ya, Raf. Ya, kompre itu 1 SKS. Nanti dicek aja. Kalau dengan kompre 1 SKS itu IPK Zahra itu turun banget, nah harus diulang aja ya. Nggak usah khawatir. Kalau di kita kan gini tuh Zahra nilai yang dipakai kan tertinggi. Jadi, waduh kalau nanti ulang dapatnya malah cekmen gimana gitu ya. Ya lah, dipakai nilai C. Ya. Kemudian Alia Okta. Pelaksanaan kira-kira mulai kapan dan pembayaran ujian kompre apakah melalui tagihan gateway? Tadi saya untuk pembayaran ya, Alia ya. Tadi saya baru konfirmasi ke divisi akademik ya. Untuk pembayaran itu sistemnya seperti apa, tapi saya belum dibalas ya, Alia. Tapi yang jelas kami untuk pembayaran itu kami serahkan langsung ke fakultas. Jadi kalaupun nanti tidak di tagihan gateway, itu nanti pembayarannya resmi di rekening fakultas MIPA. Gitu. Oh, ini gini. Mahasiswa daftar, kemudian nanti akan dikirimkan invoice pembayaran. Kalau sekarang sudah offline, maka pembayaran dapat dilakukan melalui bank. Jadi nanti kalian dapat invoice pembayaran, apakah di tagihan atau tidak itu sepertinya masih belum ya. Coba saya tanyakan lagi ya nanti Alia ya untuk jelasnya, karena itu yang mengurusi fakultas. Ya, nanti saya informasikan lanjut. Kemudian pelaksanaan kira-kira kapan? Sebisa mungkin kami berusaha untuk yang pelaksanaan ujian tertulis itu di bulan awal ini. Jadi di September sampai September Oktober ini, ya September Oktober ini paling tidak itu terselenggara ujian tertulis. Ini kan udah September Oktober awal-awal itu paling tidak sudah ujian tertulis. Nah nanti kalau ujian wawancara itu nanti harus ini ya harus mengfikskan mengkonfirmasi jadwal dari 2 penguji. Oke. Kemudian ujian tertulis itu online atau offline ya Bu? Ujian tertulis itu sistemnya online. Secara default, semua kegiatan itu dilaksanakan secara offline. Jadi, walaupun kalian ujian tertulis, itu nanti pelaksanaannya akan di
MIPA gitu, offline di MIPA. Anda hadir, kemudian nanti akan diinformasikan tentang bagaimana masuk ke sistemnya, kemudian bagaimana kunci untuk sistemnya, itu Anda hadir secara offline dan membawa laptop gitu ya. Ya, ini sama ya, Agung dan Niken ya. Untuk ujian kompre secara tertulis itu dilakukan dengan menggunakan sistem online, tapi Anda secara fisik hadir di MIPA. Nah, nanti akan tetap ada yang mengawasi. Untuk satu semester itu bisa ujian kompre berapa kali ya, Bu? Ini sebisa mungkin angkatan kalian itu lulus gitu ya. Kalau misalkan di form itu sampai yang 1, 2, bahkan lebih dari 2 kali kompre gitu ya. Harapan kami sampai kalian lulus gitu. Karena itu nanti menjadi syarat kalau kalian nanti akan pendadaran PA gitu. Kalau nanti komprenya itu belum lulus, itu nanti kan belum bisa gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin ya sampai kalian lulus gitu satu semester itu. Kelas refreshing offline atau online berapa kali pertemuan? Kelas refreshing 1 kali pertemuan. Dilakukannya ini ya lagi-lagi ya saya jawabnya secara default itu harusnya offline. Oke. Semua proses itu sekarang secara default dilakukan secara offline, kecuali ada beberapa hal yang mengharuskan online. Gitu, Rika. Oke, ada lagi teman-teman? Bisa langsung open mic kok, tenang aja. Iya, Nadira, kalau wawancara itu kami jadwalkan di bulan Oktober. Jadi setelah ujian, kan kalau kita lihat dari diagram ya, kalau kita lihat dari diagram itu sembari kalian ujian virtual lab itu kami sudah membagi kelompok gitu, sudah ada kelompoknya. Jadi nanti setelah ujian virtual lab ini itu harusnya sudah disepakati tanggal antara dosen penguji untuk diinformasikan ke kalian kapan ujiannya gitu. Ya, dekat-dekat dengan ujian virtual lab itu gitu ya, jangan sampai jauh banget gitu ya. Nanti kayak tadi nanti kalau misalkan tidak lulus kan agak susah untuk mencari waktunya dalam 1 semester ini. Padahal kalian harus jalan juga pembimbingan. Itu. Oh, bagian wawancara Zikri. Ya. Jadi gini, Zikri. Kalau saya bagi secara ya nggak lugas juga ya. Saya bagi secara lugas gitu ya. Nanti bagian konsep itu akan didalami lebih lanjut di wawancara. Tapi kalau bagian yang perhitungan, hitung-hitungan itu kayak gitulah Zikri, itu nanti ada di ujian tertulis. Kayak kalian diminta menghitung probabilitas bersyarat gitu. Nah, itu ada di ujian tertulis. Nah, terus kalau misalkan di ujian wawancara itu lebih ke pendalaman. Nah, ujian bersyarat tuh apa sih gitu ya? Kayak mana notasinya? Kalau notasinya seperti ini itu bacanya seperti apa? Mana yang menjadi syaratnya gitu. Nah, seperti itu Zikri. Ini ya, yang terutama yang hijau ini. Yang hijau ini eman-eman kalau misalkan di virtual lab ya. Jadi ini kami lebih bisa menggali di ujian wawancara seperti ini. Kalau yang hitung-hitungan itu yang kayak gini nih kan. Ini hitung-hitungan ya, lebih banyak hitung-hitungan kan. Nah, ini ada di ujian tertulis. Saya share nanti ininya, tenang aja. Untuk pembayaran nanti saya konfirmasi lanjut ya, apakah nanti itu langsung invoice-nya langsung bisa masuk tagihan UI tagihan atau belum. Tapi yang jelas itu harusnya ada invoice gitu. Ada invoice kemudian kalian bisa melakukan pembayaran. Ini ada Pak Edi ada mau menambahkan untuk ujian kompre? Nih, saya dikit aja. Nih, makasih.
Atau diselesaikan dulu aja baru nanti semua aja biar saya nanti umum. Oke. Oke, enggak apa-apa. Sebentar. Enggak apa-apa. Nanti. Ada yang TA, nggih. Masih ada yang TA, nggak apa-apa. Oke. Ya, saya tak langsung ya karena saya harus ke Jawa Timur. Ya, apa-apa. Baik, nih. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, tak cari tempat yang terang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bu Arum, saudara-saudara mahasiswa sekalian. Alhamdulillah ya, semua dalam kondisi sehat. Ini hari Sabtu ya, tapi ternyata semangatnya masih luar biasa. Ya. Saudara sekalian, baru saja dipaparkan oleh Ibu Arum ya, terkait dengan kompre, ya, tentunya yang dipaparkan Bu Arum itu adalah hal baru, itu ya, ada sesuatu yang baru dibandingkan dengan kompre-kompre sebelumnya. Ya, memang menjadi komitmen kami dalam melayani Anda, kita mau mencari improvisasi terus, gitu ya, berimprov supaya nanti mendapatkan hasil yang terbaik, gitu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa prinsipnya, defaultnya untuk kegiatan kompre itu adalah luring. Jadi arahan dari Pak Dekan sudah jelas bahwa semua kegiatan mulai semester ini adalah luring. Kecuali memang yang sudah didesain untuk daring. Memang ada beberapa mata kuliah kemarin yang kita desain untuk daring. Ya, artinya apa? Nanti sudah tidak ada alasan lagi, masa misalkan Pak, Bu, saya tidak ada di Jogja. Ya kalau sudah dijadwalkan nggak datang ya sudah, karena kita semua sudah posisi sudah ditentukan gitu ya, sehingga tanggung jawab menjadi tanggung jawab masing-masing, gitu ya. Nah tadi sampaikan untuk beberapa penguji memang kita bisa memaklumi, saya sebagai prodi misalkan seperti Prof Joko gitu ya, karena beliau memang sebagai wakil rektor untuk kesibukannya yang luar biasa. Tapi untuk yang mahasiswa semua wajib luring, ya. Nah, ini juga diberlakukan pada semua. Nanti mata kuliah ujian dan seterusnya semua sudah berlaku luring. Demikian juga untuk tugas akhir nanti, ya. Itu semua juga dilakukan secara luring. Kecuali misalkan, ya, ada kasus khusus. Kasus khusus itu misalkan kita menghendaki ada penguji dari luar, ya. Misalkan kemarin kita kan sudah join sama Pak Kartik misalnya gitu ya. Nah, kemudian Pak Kartik masih berkenan untuk melakukan pengujian terhadap Anda, otomatis beliau nanti akan melakukan pengujian secara daring. Ya, atau misalkan penguji luar bisa dari perusahaan atau misalkan dari instansi lain, ya, perguruan tinggi lain yang misalnya kita lihat kompeten untuk menguji itu dan memang layak dari tulisan Anda untuk diuji di luar, maka itu bisa dilakukan secara daring, gitu ya. Itu garisnya. Jadi Bapak sekalian, sebetulnya tidak ada yang berat ya, karena kemarin sebetulnya ketika daring pun semua mengharapkan untuk luring. Jangan sampai pas sudah dituruti luring, daring Pak, daring luring Pak, nggak ada habisnya ya. Sehingga di sini kita sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik, dan tentunya dengan luring itu Anda nanti bisa lebih mendapatkan hasil yang optimal. Optimal dalam hal misalkan gitu ya, ilmu yang Anda dapatkan juga optimal, kami melakukan proses pengukuran atau pengujian juga secara optimal. Jadi jangan sampai misalkan gitu ya, sebetulnya kemampuan Anda itu adalah 90, tapi karena saya salah menilai, saya hanya mampu menilai hanya 70 karena yang 20 tidak tereksplorasi. Ya, otomatis itu ada sesuatu yang salah. Nah, itu sebetulnya nanti bisa diselesaikan, tadi disampaikan oleh Mbak Arum, ya. Ada 2 tahap tadi ya, Mbak Arum ya. Nah, ada nanti yang namanya wawancara. Di wawancara itulah nanti semua eksplorasi akan muncul. Artinya, jadi Anda nanti juga tolong disikapi sebagai positif gitu ya. Kelemahan tugas akhir itu rata-ratanya adalah kemampuan untuk mempresentasikan hasilnya, ya, bukan mengolah datanya. Ngolah data ini pintar-pintar semua, saya yakin pintar-pintar semua anak statistik gitu ya. Tapi ketika diminta untuk menceritakan, ini banyak sekali kelemahan. Ya, sehingga dengan tahapan yang namanya kompre, ini nanti Anda bisa terjawab. Sebetulnya Anda sudah berlatih gitu ya. Yang pertama kerja praktek, statistik consulting, atau mata kuliah lain yang mewajibkan Anda untuk presentasi, itu sudah terjawab. Tapi kemarin kan semua baru sebatas daring. Jadi yang dihadapi belum real gitu ya. Yang sekarang ini baru kita siapkan untuk yang real, untuk angkatan Anda.
Ya, jadi tantangan, Mbak Mas, ini tantangan. Ya, jadi tantangan ya harus dihadapi, ya, supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, itu jadi kalau saya ini ada sesuatu yang harus disyukuri, ya. Ini tidak semua angkatan 2018 ya, ya Mbak ya, 2017, 18, 19 ya, Mbak Arum ya, 18, 19 ya. Nah, Ini 19 Pak Edi. 19 gitu ya. 2019 nanti mestinya tidak semua bisa ikut kadang-kala ya, karena memang ada syarat yang belum bisa dipenuhi. Tadi syaratnya kan 120 tadi ya, Mbak. 20, ya 120 120. SKS ya. Nah, sehingga Anda harus sangat bersyukur ya. Terus kemudian berikutnya, Pak, gimana kalau harus ngulang itu bukan aib kalau Anda sudah melakukan usaha secara maksimal. Ngulang akan menjadi aib kalau Anda memang ogah-ogahan, itu yang bermasalah. Nah, gitu ya. Jadi ada mbaknya, Pak, boleh nggak ngulang dan seterusnya. Itu hak Anda. Gitu ya. Jadi di peraturan kita itu berikan kesempatan bahwa yang digunakan nilainya adalah nilai yang terbaik dari seluruh proses. Jadi kalau misalnya Anda pertama dapat A per B, kemudian kedua dapat B, maka yang digunakan adalah A per B-nya, bukan B-nya. Ya, tapi mestinya kalau ngulang kan sudah buang waktu, buang tenaga dan seterusnya, harus lebih baik kan logikanya. Nah, tolong dipikirkan itu. Gitu ya. Nah, itu dari saya, dan sekali lagi satu tahapan sudah selesai, Anda mau masuk tahapan berikutnya yang sangat menentukan dan sangat menantang, itu adalah kompre, setelah itu adalah tugas akhir. Nah, saya berharap untuk yang tahapan akhir ini Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, gitu ya. Karena saya berharap gini, Mbak, ya, Mbak Mas ya, Anda harus paham bahwa mulai angkatan Anda 2018-2019 ini pemberlakuan PU02 itu sudah berlaku sepenuhnya. Salah satu konsekuensinya itu adalah untuk predikat kelulusan. Nah, gitu ya. Predikat kelulusan. Predikat kelulusan untuk angkatan mulai 18 ya, itu cum laude hanya bisa diberikan kepada mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5 dan ini harus hati-hati. Masa studinya adalah masa studi wajar. Masa studi wajar itu adalah atau standar, maaf studi standar. Itu adalah 4 tahun 3 bulan. Jadi kalau Anda lebih dari 4 tahun 3 bulan, walaupun IP Anda itu 4, maka bukan cum laude. Nah, jadi kan variabelnya di sini Anda harus dua, Mbak ya. Variabel yang pertama adalah waktu, variabel kedua adalah besarnya IPK-nya. Nah, gitu ya. Ini terutama angkatan 2018 nih ya, kalau masih ada 2019, Anda harus betul desainnya, harus betul-betul untuk merancang dengan baik gitu ya. Jangan sampai misalkan nanti lupa saya 3,8 kok tidak cum laude karena melebihi masa standar. Ya, masa studi standar. Pak, angkatan kemarin masih diizinkan. Tapi mulai angkatan 2018-19 sudah diberlakukan murni. Ya, kalau kemarin misalkan ada anak 5 tahun bisa cum laude walaupun 351, ya, karena memang batasannya 5 tahun, maka untuk tahun Anda, angkatan Anda itu adalah sudah berlaku murni. Kalau Anda lebih dari 4 tahun 3 bulan, maka predikat maksimal yang bisa diperoleh adalah sangat memuaskan. Konsekuensinya, Bapak sekalian, itu terkait dengan beasiswa, nanti ngambil S2, terkait dengan rekomendasi untuk S2. Jadi kalau misalkan yang ingin untuk melanjutkan untuk lebih tinggi, atau misalkan untuk melanjutkan di bidang akademis, gitu ya, mencari beasiswa dan seterusnya, posisi cum laude itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, walaupun itu bukan segala-galanya nanti pada saat Anda mencari kerja atau berkiprah di masyarakat. Tapi paling nggak satu syarat itu harus Anda penuhi. Gitu ya, Mbak Mas. Nanti jangan kaget misalkan pas 4 tahun 4 bulan ada yudisium, loh Anda, saya kok Anda cum laude, Pak? Iya, karena masanya yang terlewati. Oke, silahkan Anda berhitung. Kalau pengen cum laude berarti 2019, Anda hitung saja maksimal pada bulan apa ya saya bisa selesai. Jadi kalau misalkan yudisiumnya 4 tahun 3 bulan, berarti Anda sebelum 4 tahun itu harus sudah ujian tugas akhir. Karena yudisiumnya adalah 4 tahun 3 bulan. Bukan 4 tahun 3 bulan, kemudian Anda ujian terakhir, terus kemudian Anda nggak selesai, tetap tidak bisa dihitung sebagai cum laude. Nah, ini sangat menentukan. Oleh karena itu saya berharap semua serius, ya, semua serius, dan kemudian untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan. Ini Alhamdulillah Bu Arum sudah siap mendampingi Anda untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke,
Mohon izin, saya tidak bisa lama ini Bu Arum sih, karena saya harus ikut ke Jawa Timur, ya. Ada tugas kuliah, tugas keluarga, harus jadi pendamping manten di Kediri yang nanti malam saya harus sampai sana. Itu aja. Terima kasih Bu Arum, terima kasih teman-teman. Tetap semangat, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung nggih, Bu Arum nggih. Terima kasih. Monggo Pak Edi. Nggih, terima kasih semua. Saya lanjut ke teknis ya teman-teman. Jadi kalau kompre itu memang ketika kalian yudisium tutup teori itu boleh, itu nilainya belum keluar. Nanti memang berbarengan dengan kalian proses pembimbingan. Nah, ketika nanti yudisium akhir studi itu harusnya sudah ada nilai komprenya, ya. Oke, next ke yang ini ya, tugas akhir ya teman-teman. Kayaknya yang ditunggu-tunggu ini ya, kan kemarin beberapa yang udah jadi warung kapan dapat dosen pembimbingnya gitu ya. Saya mulai sosialisasi tugas akhir. Ini saya ambilkan dari kurikulum 2022, jadi kurikulum kita yang terbaru. Kita sebenarnya ada 2 tugas akhir. Tugas akhir 1 itu SST 602, berarti diambil di semester 6. Secara di kurikulum ada di semester 6. Kemudian tugas akhir 2 itu ada kode SST 702, itu berarti secara kurikulum dia ada di semester 7. Ya. Kemudian besarannya SKS, ini agak berbeda teman-teman. Kalau yang tahun lalu, kurikulum yang kemarin, itu tugas akhir itu hanya 6 SKS. Padahal sebenarnya kalian tuh melakukan lebih dari itu gitu ya. Sehingga kami fasilitasi di kurikulum yang terbaru ini, tugas akhir kami bagi 2, agar SKS-nya itu tidak bengkak ya, tidak gede banget. Makanya kalau SKS gede banget, begitu nilainya nggak bagus, itu nilainya nanti IPK-nya jatuh. Jadi nanti kami bagi 2. Tugas akhir 1 itu 3 SKS, tugas akhir 2 itu 6 SKS. Ya. Di tugas akhir 1 itu prasyaratnya adalah dapat diambil setelah menempuh minimal 90 SKS. Malah lebih ringan daripada ujian kompre ya. Kalau yang di sini 90 SKS, minimal 90 SKS, itu kalian udah bisa tugas akhir 1. Gitu. Kemudian tugas akhir 1 ini berupa proposal tugas akhir. Jadi ini baratnya mengerjakan bab 1, 2, 3 sampai metodologi. Itu proposal namanya. Proposal. Nah, kita review dulu tuh proposalnya, kita cek dulu proposalnya. Kalau lolos, nanti masuk ke tugas akhir 2. Gitu ya. Makanya kalian nanti gimana ya prosesnya gitu ya. Kemudian kalau tugas akhir 2 itu nanti dia pernah atau sedang mengambil tugas akhir 1. Dan dia hanya menyelesaikan ibaratnya tadi proposal udah 1, 2, 3, 4 metodologi. Nah, kemudian tinggal melanjutkan bab pembahasan dan bab penutup. Enak ya. 6 SKS tinggal pembahasan dan penutup. Nah, yang terjadi di kalian, ini CPL dulu. CPL. Ini selalu saya sampaikan di kontrak kuliah ketika pertama kali masuk kelas gitu ya. CPL kita adalah entusiastik dari beberapa singkatan. Dan tugas akhir baik TA1, TA2 itu ada di Insightful. Nah, di Insightful itu apa? Di Insightful itu ada 2 macam kemampuan, paling enggak ini. Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, berarti Anda ada highlight, ini saya highlight, menunjukkan kinerja mandiri. Kemudian yang kedua, Anda mampu menyelesaikan permasalahan, penyelesaian masalah di bidang keahliannya, ya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Ini udah kelihatan banget ya, kenapa TA itu dia CPL-nya insightful, karena kalian kerja mandiri, banyak bekerja mandiri, dan kemudian kalian menyelesaikan masalah sesuai bidang keahlian kalian. Ya. Kemudian ini adalah posisi kalian. Jadi 2019 ini ya, angkatan 2019 saya bagi seperti ini. Anda angkatan 2009
apakah telah yudisium tutup teori? Apakah Anda masuk kategori ini? Gitu ya. Oh, ya iya Bu, saya sudah yudisium tutup teori. Berarti Anda di yang warna hijau itu. Satunya berarti Anda belum yudisium tutup teori. Berarti ada yang di warna merah. Ditentukan dulu kondisinya, yang mana, yang hijau atau yang merah. Kalau Anda sudah yudisium tutup teori, maka ini enak. Nah, ini mengajari bersyukur ya. Wah, berarti saya nggak perlu ambil TA1, karena TA1 tadi kayaknya complicated ya, kayaknya rumit. Harus nyusun bab 1 sampai bab berapa tadi, bab metodologi, habis itu dievaluasi lagi ya, diuji gitu. Baru bisa mengerjakan TA2. Nah, berarti bersyukur nih yang udah yudisium tutup teori. Anda TA1-nya diambil dari metodologi penelitian. Jadi itu nilai TA1 itu dikonversi dari metodologi penelitian. Gitu. Setelah itu langsung mengerjakan TA seperti biasa kayak tahun kemarin sebenarnya, mengerjakan TA2. Ya, jadi tidak kemudian dibagi proposal kemudian tugas akhirnya sendiri, tapi langsung dari bab 1 sampai bab 6 gitu. Kalau misalkan itu aplikatif, ya. Kemudian kalau yang belum yudisium tutup teori ini juga saya bagi. Sudah mengambil metodologi penelitian atau belum? Nah, satunya lagi belum, yang warna kuning atau yang warna merah? Posisi kalian yang mana? Belum yudisium tutup teori, nah sekarang ditanya lagi, sudah ambil metodologi atau belum? Kalau sudah ambil metodologi, maka nanti TA1 itu sama, dia dikonversi dari metodologi penelitian. Jadi Anda proses TA-nya sebenarnya sama seperti yang hijau. Tambahannya adalah Anda harus mengambil mata kuliah tambahan kan, seperti TIBD, kemudian Davis, yang itu kemudian menjadi mata kuliah tambahan wajib bagi yang non-DS. Ya dinikmati aja, itu pasti ada banyak yang kalian bisa ambil manfaatnya di situ ya. Ya nanti Davis terutama, Davis itu juga nanti kami usahakan untuk bisa ada manfaat lebih yang diambil di kelas Davis ya. Kemudian jadi nggak perlu ini, aduh saya belum yudisium tutup teori, saya harus ngambil mata kuliah tambahan, aduh saya kok nyesel nih nggak kemarin ngecari ini, nggak perlu khawatir seperti itu, karena pasti ada tambahan yang kalian bisa ambil manfaatnya di ketika mengikuti kurikulum 2022 ya. Kemudian kalau yang merah nih, kalau yang merah berarti nanti Anda mengerjakan TA1 karena kan belum punya nilai untuk TA1. Jadi mengerjakan TA1 tetap dari proses bab pendahuluan sampai metodologi, kemudian kita evaluasi dengan diuji, kemudian setelah itu lanjut mengerjakan TA2. Gitu ya. Sembari juga mengambil mata kuliah tambahan. Ya. Jadi ambil TA1 juga ambil mata kuliah tambahan. Ini direnungkan dulu Anda ada di posisi mana dan harus apa gitu. Ya. Oke, saya next. Nilai minimum. Nilai minimum kalau yang kompre itu C, kalau yang TA2 karena itu ada di syarat lulusan yudisium akhir studi ya, teman-teman. Di yudisium akhir studi itu syarat minimum lulus TA2 adalah B per C. B per C ya. Terkadang tuh gini teman-teman, enggak inilah ya dosen juga pasti kalian udah kerja mandiri gitu ya, udah kerja mandiri menyelesaikan analisis sendiri, apa iya TK diberi B per C gitu. Kemudian yang sering kami lakukan adalah kami beri kesempatan untuk mengulang gitu ya. Jadi jangan diartikan bahwa kalau mengulang itu kemudian aduh saya nanti nilainya jelek lagi gitu ya. Nilainya nggak bisa maksimum, malu nih udah disiapin sorak hore sama temennya gitu ya di pintu gitu. Oh dia nggak lulus, itu yang nggak usah overthinking kemudian itu menjadi suatu aib gitu ya. Kami dari sisi penguji itu kami lebih ke memberikan kesempatan lagi gitu ya untuk memperbaiki, karena itu eman gitu, Barat kata itu sayang banget kalau misalkan itu nilainya itu rendah gitu.
Kalau TA itu kan tercantum ya, tugas akhir itu tercantum di ini, dan di KHS itu kelihatan banget itu loh tugas akhirnya tuh. Sehingga kalau itu nilainya kok nggak bagus, itu menjadi catatan yang ya akan terbawa gitu ya. Nanti ketika kerja, kamu kemarin ngerjain tugas akhir apa, nilainya berapa, gitu kan agak nggak enak gitu ya. Oke, terus, nah ini yang ditunggu-tunggu ya, ya, bagian dosen pembimbing TA gitu ya. Gini teman-teman, saya dari ini sudah kemarin disampaikan sebenarnya oleh Pak Hasan, jadi saya meneruskan dari apa yang sudah dikerjakan Pak Hasan. Jadi Pak Hasan sebenarnya sudah membagi untuk dosen pembimbing TA-nya, sudah kami berusaha untuk mengakomodasi keinginan kalian gitu ya. Itu dulu ya. Ya, tapi banyak keterbatasan, yaitu kuota apalagi ya kan, tidak mungkin untuk satu dosen itu membimbing misalkan yang dipilih, yang kalian pilih itu ya, itu tidak mungkin. Sehingga mau tidak mau kami lakukan pembagian menurut prioritas. Ya, saya tunjukkan sebentar, saya sharing. Ya, nah oke. Saya sharing. Nanti akan saya bagikan, cuman ini saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, ini ya, kelihatan? Terbaca ya? Ini halaman, ini dibaca dulu. Nanti sebelum saya scroll, ini filenya juga akan saya bagikan dan akan ditaruh di website. Kita bagi berdasarkan kuota dosen dan juga mencoba mengakomodasi keinginan kalian gitu ya. Aduh, saya diehard fans-nya Pak Edi gitu ya. Kalau nggak bimbingan sama Pak Edi nggak mau aku harus gitu ya. Ya seperti ini gitu ya. Yang kami bisa fasilitasi seperti ini teman-teman. Jadi jangan kemudian ini nanti mendemotivasi kalian gitu ya. Saya harap ini tidak mendemotivasi kalian. Saya nggak dapat dosen yang saya pengen, kemudian saya jadi malas, itu jangan ya. Siapapun dosennya, Bapak Ibu kami yang di Prodi Statistika akan sangat berusaha untuk mengawal kalian. Ya, kami di sini berusaha mengawal kalian sebaik mungkin agar kalian itu tepat waktu. Sampai mungkin dosen-dosen tuh yang WA, Japri, mengingatkan gitu ya. Itu mohon dibalas nanti, jangan pakai ilmu menghilang, celing gitu ya. Nah, kan bukan ninja ya kalian, tolong jangan menghilang gitu. Apalagi kami di PHP digantungin, kan nggak enak ya digantungin ya. Chatnya di-read aja gitu kan, di telepon nggak diangkat gitu ya. Mohon ya, kami kan baik-baik ininya. Itu juga untuk kalian sendiri. Kalau misalkan ada kesulitan, di ini aja komunikasikan. Ibu, saya ada lagi permasalahan keluarga yang itu mempengaruhi akademik saya. Kan dikomunikasikan lagi aja. Oke, terus kita tata lagi nih. Kamu maunya seperti apa progresnya? Itu selalu dikomunikasikan. Udah dapat data, Ibu, saya udah dapat analisis, Bapak, saya udah dapat analisis, tapi ternyata kesimpulannya tidak sesuai ekspektasi. So, what to do gitu? Apa yang harus saya lakukan gitu? Saya harus kembali lagi dari awal, cari data baru atau seperti apa? Itu dikomunikasikan. Biasanya yang membuat lama itu seperti itu. Nggak pede hasil analisisnya itu tidak ideal, kemudian masalah-masalah yang non-akademis, nah itu yang menjadi penghambat biasanya. Komunikasikan sejak dengan Bapak Ibu pembimbingnya. Saya scroll. Ini lanjutnya. Ada yang mungkin kayaknya saya kemarin nggak milih Bapak atau Ibu ini deh gitu ya. Ya pokoknya yang kami bisa lakukan terbaik untuk membagi adalah seperti ini teman-teman. Jadi coba komunikasi dulu dengan Bapak Ibu dosen pembimbingnya. Jangan di overthinking ya. Saya scroll lagi.
speaker malah Peggy. Peggy speaker banget ya. Ya, teman-teman yang kemarin memilih ada Pak Muhajir dan Bu Tuti, itu mohon maaf, kami harus alihkan ke dosen pembimbing lain karena beliau berdua sedang tugas belajar sekolah gitu ya, sekolah lanjut S3, sehingga tidak bisa melakukan pembimbingan gitu. Harus dibebaskan dari tugas akademik gitu. Sehingga kemarin yang sudah memilih Bu Tuti atau Pak Muhajir, mohon maaf kami alihkan ke dosen lain. Untuk ini kayak seperti Bu Karyam itu juga sekarang sedang belajar, sedang menempuh studi S3, sehingga kami juga tidak bisa membebani beliau terlalu banyak. Ya, kalau Bu Karyam itu kenapa? Bu Karyam boleh membimbing karena beliau itu izin belajar. Jadi beliau masih diperbolehkan untuk mengajar, masih diperbolehkan untuk membimbing. Tapi kalau yang Pak Muhajir dan Bu Tuti itu mereka tugas belajar dan mendapatkan beasiswa dari luar gitu, ya. Sehingga harus syaratnya tidak boleh melakukan aktivitas akademik di prodinya, ya. Gitu. Terus untuk Ibu Emma itu memang kuotanya ya, kuota untuk Bu Emma itu hanya tinggal itu, jadi hanya bertiga gitu ya untuk yang ke Bu Emma. Ini ke Pak Hasan. Kemudian teman-teman sebisa mungkin ya dikaitkan dengan bidang konsentrasi yang teman-teman sudah pilih. Ya kalau anak aktuaria ya sebisa mungkin ya tentang aktuaria gitu kan. Anak data science ya sebisa mungkin dengan data science. Industri ini juga ya. Industri itu susah Bu cari datanya ya kan. Di sisi lain kan bisa disorot nggak harus data dari industri, misalkan data kepuasannya, data tentang pelayanannya dan sebagainya. Ya. Nah, yang scroll lagi sampai ke Bu Sekti. Oke, sambil kalian lihat ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan kah? Boleh langsung open mic atau langsung di chat kayak tadi nih. Kayaknya generasi kalian tuh lebih enak kalau pakai chat itu. Boleh langsung tanya, boleh di chat. Ini nanti saya share di website ya, Mas Hanaf ya? Oh iya, di website. Kalau lupa, tuh temennya siapa aja gitu tadi ya, temennya siapa aja, nanti saya share di website. Ada pertanyaan dulu? Nanti bisa langsung menghubungi ini ya, dosen masing-masing ya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen itu ya secara formal, secara legal itu belum terdapat surat keputusan yang menugaskan Bapak Ibu dosen untuk membimbing kalian. Nah, ini kan segera kami proses, tapi coba di Japri dulu, Bapak Ibu dosen. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan pembimbing Bapak atau Ibu gitu ya, untuk proses TA-nya gitu. Kira-kira bisa diagendakan untuk bertemu kapan. Oke, ada pertanyaan atau sudah jelas ini bagian TA? Coba saya share. Mohon izin bentar. Mohon izin. Sepuluh September ya. Oke, ada yang tanya. Zahra, kalau TA sudah tutup teori atau tidak ya Bu? TA bisa tutup teori, bisa tidak Zahra?
Jadi sebenarnya kalian yang belum tutup teori pun bisa ambil TA kok. Cuma nanti ketika mau pendadaran, nah itu syaratnya tutup teori. Jadi misalkan kalian belum tutup teori saat ini, nggak apa-apa tuh ikut TA dulu dikerjakan. Nanti ketika TA-nya sudah selesai, langsung tutup teori. Begitu tutup teori langsung pendadaran tutup TA-nya. Gitu. Tadi kayaknya udah dijawab yang UI tagihan sebentar ya. Tagihan. Oh, belum dari ini ya. Oke, ada lagi? Berarti udah jelas ya. Nanti saya share untuk pembimbingnya. Ini kok ada Sauki? Oh, Sauki. Ki, ngapain, Ki? Sauki memantau nggak ini? Diundang sama Sueb, Bu. Oh, tinggal sidang aja loh. Latifah, misal TA-nya sudah selesai semester ini, apakah boleh tutup teorinya semester ini atau semester depannya? Selama sudah dibuka untuk tutup teori itu boleh, Latifah. Kalau nanti misalkan ternyata banyak yang tercecer, artinya karena kalau tutup teori kan teorinya sudah selesai dulu. Nah, biasanya tutup teori ini di akhir UAS gitu loh. Di akhir UAS atau di setelah remedi. Masa-masa akhir UAS atau masa-masa setelah remedi. Karena nunggu nilai, teman-teman. Tapi pada suatu kondisi kok itu urgent, kayaknya beramai-ramai urgent harus segera sidang, tapi belum tutup teori, itu kami bisa melakukan itu. Jadi harus kami dikumpulkan datanya, kemudian nanti akan ada rapat Dewan Dosen menentukan apakah lulus tutup teori atau tidak. Gitu. Biasanya penjadwalan ada di akhir UAS atau remediasi. Oke, ada lagi? Mungkin yang Bu, maaf Bu, boleh screenshot hasil itu nggak tadi, dosen pembimbing? Oh, tak ini aja, tak share aja sebentar. Tak share aja sebentar ya, lewat chat dulu ya. Ya Bu. Kalau nanti mau akses bisa ke web, cuman ini belum saya upload ke web, teman-teman. Sementara saya share di chat gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang ini gabungnya via HP mungkin agak kesulitan, nanti minta ini ya dari yang lainnya. Oke, ada lagi? Pas hampir 1 jam ya, pas 1 jam. Saya coba untuk paling enggak minggu ini kan minggu pertama kita masuk ya, paling enggak ini minggu pertama juga kalian udah dapat kepastian dosennya siapa, sehingga bisa langsung menghubungi dosen yang bersangkutan, walaupun mohon maaf secara formal itu nanti untuk SK surat keputusan penugasan dari prodi ke dosen yang bersangkutan itu menyusul, karena itu nanti berkaitan dengan fakultas ya. Nah ini nggak masalah ya, di anu aja ke dosennya Bapak atau Ibu, saya sudah mendapatkan pembagian dosen pembimbing ke Bapak atau Ibu gitu ya. Nanti saya akan yang mengkomunikasikan bahwa untuk penugasannya itu akan menyusul. Biar kalian lebih cepat gitu, lebih cepat pembimbingannya. Oke, kalau nggak ada, teman-teman kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you in the next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Terima kasih, Bu. Ya, sukses ya. Jangan lama-lama ya TA-nya. Mas Raf ditutup aja.